Rafki. Saya Ubay, saya Ridita, saya Cecilia. Saya Yutan, saya Adria. Nah, di sini saya pengen menanya Bu Titi. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa yang perlu ditanyakan? Apa bahasa lokal yang banyak digunakan di Papua Tengah? Bahasa lokal yang banyak digunakan di Papua Tengah. Di sini ada beberapa bahasa ya. Nah, masyarakat Papua Tengah itu biasa menggunakan bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia, ada beberapa bahasa daerah yang digunakan untuk berkomunikasi. Di antaranya ada bahasa Me, bahasa Moni, dan bahasa Dani. Itu. Oke Bu, makasih ya Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak, di sini saya mau bertanya, di mana letak Provinsi Papua Tengah? Letak Provinsi Papua Tengah. Nah, sesuai dengan namanya ya. Awalnya kan Papua saja, ya. Kemudian ada pemekaran. Maka letak Papua Tengah itu ada di bagian tengah dari provinsi itu, ya. Di bagian tengah dari provinsi tersebut Papua itu. Ini bagian tengah. Ada lagi? Terus apa ibu kota dari Provinsi Papua Tengah Pak? Provinsi Papua Tengah itu nama provinsinya adalah Nabire, ya. Nabire nama provinsi daripada Kalimantan. Ya. Terima kasih Pak karena sudah menjawab pertanyaan ini. Oke, sama-sama. Nah, di sini lagi bersama Pak Yano. Kita tanya Pak Yano. Pak Yano, kapan Provinsi Papua Tengah resmi dibentuk? Provinsi Papua Tengah itu sudah lama itu dibentuk, ya. Itu tahun 2022, ya, tahun 2022. Karena ini pengembangan dari kepulauan di Papua. Kalau dulu hanya ada Papua Pegunungan, hanya ada Puncak Jaya. Nah, sekarang ada yang sekarang ini Papua ini. Jadi ini merupakan pengembangan wilayah. Tujuannya adalah supaya keterjangkauan pembangunan itu bisa merata, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Papua untuk kesejahteraannya. Itu kira-kira. Ya. Pertanyaan kedua, sebutkan beberapa kabupaten yang termasuk dalam wilayah Papua Tengah. Ada banyak kabupaten, ada Kabupaten Mimika, ada Irian Barat ya, ada Irian Barat, ada juga beberapa saya tidak begitu hafal. Yang jelas dengan pengembangan itu ada tumbuh provinsi-provinsi baru yang bisa memudahkan di dalam pemerataan pembangunan. Karena dengan adanya luasnya Papua itu sangat luas sekali, dengan dipecah-pecah menjadi provinsi-provinsi baru, maka pembangunan akan bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Oke, itu. Terima kasih Pak Yano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Papua Tengah sukunya. Aduh, suku apa ya? Kalau nggak salah sih kalau di zaman Bunda SD dulu ya. Bunda tahu ada suku Dani, ada suku Mani. Moni apa Mani? Terus ada suku Me ya. Tapi yang kalau Bunda dengar kata Papua, yang Bunda dengar yang ingat banget sih suku Asma. Masih ada nggak sih suku Asma di Papua? Apa udah terbagi-bagi dengan anak-anak sukunya itu? Dani gitu kan, Mani, Me gitu. Sudah terbagi-bagi ya? Iya, yang Ibu dengar gitu. Ya artinya terima kasih Ibu udah ditanya sama kalian ya. Ibu jadi bisa nanya nih, bukan kalian yang nanya sama Bunda, Bunda nanya sama kalian tentang Papua Tengah itu apa. Provinsi baru kan? Iya, provinsi baru. Oke. Kalau Papua ya, entah itu di tengah selatan, pegunungan atau makanannya, yang udah yakini Papua itu potensi alamnya pasti luar biasa. Dia punya pegunungan, punya hutan yang lebat, potensi alamnya tuh. Punya pertambangan ya nggak sih?
Iya kan? Nah, itu potensi banget tuh, potensi alam banget. Artinya nggak semua orang punya itu. Jadi kalau di Papua beli pulsa tuker sama emas loh. Tahu nggak kamu? Tahu? Iya. Di Papua beli pulsa 20.000 tuker sama emas. Bayangin, emas sekarang harganya udah tinggi banget. Itu salah satu potensi alam yang ada di Papua. Dia punya view gunung yang keren, dia punya view hutan yang keren, dia punya hasil pertambangan berupa emas, terus punya apa lagi ya dia? Dia punya Raja Ampat tuh, Raja Ampat, salah satu apa namanya lekukan yang luar biasa, dia bukan lekukan, dia lebih tepatnya ada di laut yang luar biasa untuk Papua kalau buat Ibu Indah ya, untuk kondisi alamnya. Oke. Terima kasih semuanya. Udah itu aja. Oke, kembali kasih.